Baiklah, jadi di sini adalah tampilan dari Visual Basic 2010 jika sudah dibuka aplikasinya. Kemudian di sini ada bagian New Project dan Open Project. New Project untuk membuat project baru, kalau Open untuk membuka project yang sudah lama, jadi ingin dilanjutkan dalam pengerjaan. Jadi di sini kita pilih New Project. Nah, kita akan memilih Visual Basic Windows dan Windows Form Application. Untuk bagian nama dapat kita ubah sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini kita akan membuat kalkulator. Lalu kita akan klik OK. Dapat dilihat pada tampilan yang pertama ini ada bagian file. Di sini untuk hampir mirip dengan Word, ada new untuk membuat project baru. Di sini ada open, di sini ada save. Kemudian pada toolbar kedua ada ini bagian edit, bagian view ada untuk dapat membuat, misalnya ini di bagian code. Bagian code itu untuk kita mengcoding dari hasil desain dari form itu sendiri. Untuk desainer ini pada bagian untuk menghias dari form-form yang ingin kita buat. Nah, untuk masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain, namun di sini yang lebih dipakai ini adalah toolbox. Toolbox ini bertujuan untuk mengedit dari form desain yang akan kita desain nanti pada bagian ini designer. Kemudian ada toolbar project, kemudian ada build, ada debug. Bagian debug ini bertujuan untuk menjalankan coding yang akan kita buat. Walaupun codingannya belum selesai, dapat kita jalankan untuk memastikan bahwa apakah codingan itu sudah berjalan atau belum. Ini ada bagian team, data, tools, test, Windows, dan help. Untuk pada bagian yang secara umum yang biasa dipakai ini, bagian ini lebih umum untuk dipakai bagian debug. Ini debugnya untuk langsung menjalankan codingan yang akan kita kerjakan. Ada bagian save juga. Dapat diedit ukuran dari formnya itu sendiri. Dapat disesuaikan. Jadi di sini kita sudah memiliki satu form kosong dan kemudian kita akan mengeditnya. Sebelumnya itu pada bagian sebelah kanan ini, untuk mempermudah karena kita hanya akan menggunakan properties, kita akan membuat ini. Dengan cara mengekskan bagian yang tadi itu, sehingga properties akan terlihat lebih lebar dan mudah untuk diedit. Sebelumnya kita akan mengatur untuk bagian nih, background color. Background color saya ingin menggunakan warna ini. Lalu akan dilanjut dengan penggunaan toolbox. Akan mencari label, di drag. Nah, untuk bagian label ini cara mengeditnya hanya tinggal diklik sekali sehingga bagian properties akan muncul ke label 1. Nah, kemudian kita akan scroll ke paling bawah, di mana di sini ada teks. Kita ubah dari label 1. Di bawah ini akan diubah menjadi
BMI kalkulator. Nah, karena kita akan membuat BMI kalkulator. Kemudian untuk font akan menggunakan sebenarnya kembali lagi, aduh, wih, untuk mengubah font yang agar sesuai dengan apa yang kita inginkan dan mengubah ukurannya, kita dapat melihat bagian font. Font ini kita klik titik tiganya, maka akan memunculkan sebuah jendela baru di mana kita dapat mengedit dengan tulisan yang kita mau. Di sini saya ingin menggunakan MV Boli yang bold dan ukurannya saya ingin menggunakan 20. Mari dicoba. Dapat di drag dan diatur untuk posisinya yang tepat. Jika sudah, kita akan membuat untuk isi form yang selanjutnya, yaitu pada bagian nama dan identitas dari orang yang ingin menghitung BMI dari tubuhnya sendiri. Dapat kita copy paste untuk label yang BMI kalkulator ini, atau kita dapat mengklik toolbox dan menambahkan label lagi. Namun agar lebih mudah dapat di copy paste aja. Nah, ini pada label 2 berarti yang menunjuk yang bagian bawah ini, bagian teks diubah menjadi name. Dan untuk penggunaan font boleh diubah jika ingin diubah. Kalau tidak juga tidak ada masalah karena itu kembali lagi kepada kreativitas masing-masing. Untuk ukuran tulisan akan diubah menjadi lebih kecil agar dia tidak terlalu sama dengan judul. Kemudian bagian name ini di copy paste lagi untuk membuat bagian umur. Kembali lagi ke properties bagian teks, lalu edit menjadi age. Jika sudah, maka akan kita tambahkan untuk tulisannya lagi dengan copy paste saja menjadi, karena ini BMI kalkulator, oleh karena itu diperlukan tinggi dan berat. Lalu kita copy paste lagi. Nah, setelah memasukkan yang bagian tinggi dan berat, kita perlu label untuk menampilkan hasilnya. Sehingga kita akan membuat BMI score. Lalu bagian bawahnya lagi untuk kategori. Menentukan apakah orang tersebut underweight atau overweight atau sejenisnya. Untuk jarak dapat disesuaikan lagi agar memperapi dari form yang dibuat. Nah, ingin membuatnya lebih rapi, kita akan copy paste lagi untuk membuat tanda titik dua yang sejajar. Ini dapat disejajarkan sesuai. Copy paste lagi mengikuti yang bagian atasnya.
Lalu kita dapat membuka toolbox untuk mencari dan menambahkan text box. Text box kita dapat scroll ke bawah sedikit ke bagian huruf T, dan di sini dapat kita jumpai text box. Di drag ke formnya. Nah, untuk ukuran dari tulisan yang akan terketik di sini dapat dilihat dari properties lagi. Untuk bagian font, kita dapat menyesuaikan font apa yang akan dipakai. Bisa kita samakan seperti yang tadi. Ini kita tadi pakai Myanmar Text. Kemudian ukuran tulisannya tadi 14. Kemudian akan di copy paste untuk pada bagian umur. Diperkecil saja karena hanya dapat berbentuk angka. Jika boxnya masih terasa terlalu besar, kita ubah saja dia menjadi 12. Lumayan. Ubah saja. Lalu dirapikan lagi. Nah, kita selain menentukan dari nama dan umur, kita membutuhkan gender dari si pengguna ini. Sehingga kita akan menambah satu bagian lagi, yaitu bagian gender. Untuk gender, penggunaannya itu dapat kita ambil dari toolbox dalam bentuk combo box. Combo box berarti kita scroll ke atas lagi untuk mencari combo box. Drag. Oke. Kemudian di sini kita dapat melihat items. Ini ada collection. Kita klik titik tiganya. Nah, di sini kita akan memasukkan kata-kata apa yang ingin kita jadikan sebagai pilihan. Kalau gender berarti kan ada pria dan wanita. Di sini kita lambangkan saja menjadi L dan P. Untuk font kita dapat mengubahnya juga. Kita samakan saja seperti yang tadi. Myanmar Text dan 12. Oke, dirapikan lagi. Jika sudah, maka akan dilanjutkan ke bagian height dan weight-nya. Kita akan membuat text box yang sama juga agar pengguna dari form ini dapat memasukkan dan mengetikkan dari apa tinggi tinggi badannya dan berat badannya. Dirapikan lagi. Dan untuk keterangan dari tinggi itu kita akan membuat tingginya dalam satuan sentimeter, sehingga kita buat dalam kurung cm. Lalu kita kopas lagi untuk yang ke bawah, cm-nya diganti menjadi kilo karena untuk satuan berat. Pada bagian BMI score kita akan menambahkan label saja, bukan text box, karena akan memunculkan hasil dari perhitungan.
sehingga tidak memerlukan text box untuk mengisi data-data atau value. Nah, pada bagian untuk ini kita akan masukkan pada bagian teks, yaitu please input data. Kalimatnya sebenarnya terserah, namun untuk memperjelas bahwa sebelum BMS score-nya muncul, maka kita perlu mengisi dari data-data di atas. Kemudian kita akan mencari border style di bawah back color. Ini kita ubah menjadi fix 3D, sehingga dia akan terlihat seperti kotak. Oke. Lalu dikopas saja untuk yang bagian kategori, karena kategori juga sama, akan memunculkan setelah datanya diisi. Lalu kita perlu menambahkan 2 button lagi, di mana button ini akan, yang pertama, button pertama itu akan dibuat untuk mengkalkulasikan hasil dari perhitungan BMI-nya ini. Lalu yang kedua itu button untuk nge-save ke database. Di sini kita dapat melihat, ini ada button, di drag aja, tarik, kemudian dilepaskan di form. Kita ubah lagi di bagian bawah ini, bagian teks, kita ubah menjadi calculate. Untuk fontnya kita dapat mengubahnya lagi sesuai dengan keinginan. Misalnya kita ingin, kembali lagi tidak dipaksa, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Tombol calculate, dan tinggal dikopas saja untuk tombol save. Karena semua bagian dari button-button ini sudah selesai, kita akan menamai dari text box yang ada dan button yang ada. Tujuannya agar mempermudah ketika misalnya nih kita klik 2 kali. Nah, dia akan kembali ke bagian form 1 di mana nih text box 1 yang akan terpanggil. Sehingga text box satunya ini akan terubah. Akan lebih mudah jika text box 1 ini kita ubah namanya menjadi nama yang mudah kita ingat. Karena tadi di bawah ini ada teks. Ini di bagian sini. Bagian text box 1. Maka di bagian paling paling atas ini, kita scroll sampai paling atas. Di sini ada name. Name-nya kita ubah menjadi TB nama. Oke. Untuk bagian umur, bagian sama juga, name juga kita ubah menjadi TB umur. Ketiga ini ada TB tinggi. Yang keempat, teksbox keempat itu ada TB berat. Untuk bagian button juga kita ubah agar mempermudah. Bagian atas ini ada name. Kita ubah jadi BT kalku. Dan yang save kita ubah menjadi BT save. Please input data untuk BMI score. Ini untuk nama label 15 ini kita akan ubah menjadi label score. Kemudian jangan lupa juga untuk mengubah yang bagian kategori. Label cat. Untuk penamaan dibebaskan, namun lebih baik untuk mengubah namanya menjadi nama yang mudah diingat. Nah, untuk tampilan formnya yang sudah jadi itu seperti ini. Jika kita ingin mencoba untuk melakukan debug, maka kita akan klik ini bagian sini.
Nah, oleh karena itu akan muncul nih. Dapat kita ketik misalnya namanya. Oke. Namun untuk tombol ini belum bisa ditekan karena kita belum melakukan codingan. Tinggal di X saja. Nah, jika tanda ini debug ini sudah kembali hijau, maka kita sudah bisa melanjutkan codingan ke selanjutnya. Setelah selesai mengedit bagian formnya, kita akan lanjut ke bagian untuk mengedit dari buttonnya. Jadi di sini button yang kita akan codingkan pertama kali itu adalah button calculate. Jadi di sini kita klik 2 kali button calculate-nya. Kemudian di sini akan sudah masuk ke form 1.VB. Sedangkan kalau yang tadi itu bagian desainnya. Nah, kita langsung codingkan di bawah ini. Jadi kita perlu dim score tinggi berat S double. Di sini tujuannya untuk mendeklarasikan skor tinggi dan berat ini sebagai double. Ini ada fungsinya untuk perhitungan integer. Kemudian di sini kita akan membuat, karena di atas ini tinggi, makanya kita tinggi untuk memberikan fungsi bahwa tingginya ini kita ambil dari mana, yaitu ambil dari TB tinggi, titik teks, untuk memunculkan teksnya. Di sini, ini kenapa TB tinggi, kita bisa lihat dari sini. Text box yang untuk tinggi ini, kita namakan sebagai TB tinggi. Kemudian untuk bagian berat, kita akan memasukkan nilai dari TB berat, sesuai dengan yang sudah dinamakan pada form design. Lanjut ke bagian score. Untuk perhitungan skornya ini, karena kita membuat BMI kalkulator, oleh karena itu, memang ini adalah rumus dari menghitung BMI itu sendiri. Yaitu beratnya akan diambil dari TB berat ini, dibagi, buka kurung, tinggi, dibagi 100. Untuk kurung, kali, tinggi, 100. Lalu, hasil dari pembagian itu, kita akan membuat round agar hasilnya itu lebih dapat kita atur. Jadi, untuk itu, kita akan membuat hasil dari pembagian ini adalah satu angka di belakang koma. Jadi, kita akan mengetik mat titik round, baru bagian yang ingin kita round yaitu score, koma 1. 1 ini adalah digit yang sudah berada di belakang koma. Lalu, pada bagian bawah ini, kita akan menambahkan bahwa tadi sudah kita ubah pada bagian ini label score. Jadi kita ingin memunculkan angka setelah kita hitung itu ke bagian label tadi. Jadi kita akan memanggil label score, lalu titik teks agar mengambil teksnya, sama dengan score. Skornya itu udah hasil dari hitungan yang pada bagian ini. Oke. Kemudian untuk BMI kalkulator itu akan membuat sebuah pernyataan bahwa keterangan dari skor BMI dari pemakai, sehingga kita akan membuat if else
if else untuk kemudian pada bagian bawah ini kita akan membuat fungsi if, elif, dan else untuk penggunaan dari hasil skor ini untuk menentukan kategori mana yang dimasukkan untuk kategori apa yang didapat oleh pengisi dari BMI kalkulator ini. Jadi kita buat if score lebih kecil sama dengan 18,4. Ini penggunaan koma harus menggunakan titik karena koma di sini hanyalah sebagai pemisah. Seperti ini. Untuk kurung dan pada bawah pada bagian kategori ini kita sudah namakan dengan label cut. Sehingga kita juga akan membuat hasil dari jika skornya lebih kecil daripada 18,4, maka bagian kategori ini akan berubah label cut-nya. Sehingga kita akan mengetik label cut titik teks untuk mengambil teksnya dan memunculkan, ini harus memakai tanda petik 2, you are underway. Lalu kita dapat mengubah warna dari ini kategori itu sendiri. Misalnya kita ingin bahwa label cut ini titik for color untuk mengubah warna. Kemudian sama dengan kita ingin warna apa. Kita titik. Misalnya inilah color coral. Maka warnanya nanti akan berubah menjadi coral jika memang you are underway. Lalu setelah membuat untuk yang underway, kita akan lanjut ke penggunaan else if. Jika skornya lebih besar daripada 18,5 and score lebih kecil daripada 24,9 dan masukkan lagi seperti yang di atas. Kita copy paste aja. Berarti di sini you are normal. Warnanya kita ubah menjadi green misalnya. Lanjut lagi. Untuk bagian setelah normal ini, kita akan menggunakan else if lagi, sehingga kita copy paste saja. Pastikan bahwa else if ini sejajar dengan else if yang di atas. Skornya kita ubah menjadi 25 dan sampai 29,9. Pada bagian ini kita ubah menjadi overweight. Kita akan memunculkan misalnya warnanya yellow. Ini akan kita copy paste lagi untuk kategori yang ketiga. Keempat.
Ini adalah kategori terakhir, sehingga bahwa kita akan menggunakan hanya satu range dari skor itu. Kita akan membuat jika dia lebih dari 30. Maka akan muncul you are obese. Ini kita menggunakan warna merah. Lalu setelah else if, kita akan menandakan else, enter, jika label titik teks sama dengan not in range. Jadi maksudnya itu, jika dari keempat ini, skornya itu tidak ada yang masuk, oleh karena itu, langsung saja dibuat akan muncul teks di kategori bahwa hasil skor itu tidak ada di dalam range. Dimana kita juga buat warnanya, kita paste aja. Warnanya akan menjadi anggaplah violet. Lalu dilanjut dengan end if untuk menutup dari if-nya. Maka kemudian dapat di save. Dan kita akan mencoba untuk melakukan debug dari hasil codingan untuk yang BT calculate kita pada bagian button calculate. Di sini untuk bagian nama kita belum memasukkannya ke database sehingga kita skip saja. Kita akan mengecek fungsi dari calculate itu. Jika misalnya tingginya 164 cm dan beratnya adalah 48, jika dicoba calculate, maka akan muncul BMI score-nya 17,8. Ini dari hasil perhitungan yang sebelumnya pada bagian codingan yang ini. Dan akan memunculkan kategori you are underweight sesuai dengan warna yang kita mau. Tadi kita membuat warnanya itu coral. Baiklah, berarti fungsinya sudah berjalan untuk button calculate. Kemudian kita akan membuka XMPP yang sudah di-download sebelumnya. Lalu pada modul Apache diklik Start. Lalu pada MySQL juga diklik Start. Dicoba klik lagi. Kemudian setelah selesai buffering, klik admin. Lalu akan muncul tampilan PHP My Admin. Berikut adalah tampilan ketika berhasil dibuka bagian admin. Ini adalah laman PHP My Admin. Di mana laman ini adalah tempat untuk menyimpan dari database yang akan kita hubungkan melalui VB sehingga database-nya masuk ke dalam sini. Awal-awalnya ini kita harus membuat database yang baru. Oleh karena itu di sini ujung kiri ada new sehingga klik new-nya. Lalu kita buat nama dari database-nya. Karena kita membuat kalkulator BMI sehingga kita namakan saja BMI kalkulator. Lalu klik create. Kemudian ini adalah tabel name, di mana di dalam dari database BMI calculator dapat ditambahkan tabel baru. Sehingga tabelnya kita beri nama, misalnya BMI data. Ini number of column, menandakan bahwa ada berapa banyak kolom yang ingin kita butuhkan. Jika misalnya kita
memiliki 5 kolom, makanya bisa kita naikkan menjadi 5. Namun jumlah untuk kolomnya ini dapat diubah lagi ketika kita sudah meng-create dari name table dari database-nya. Karena kita ingin membuat data-data dari keseluruhan BMI kalkulator yang kita sudah buat dari VB, oleh karena itu kita memerlukan nama, usia, jenis kelamin, tinggi, berat, skor, dan kategori. Sehingga kita membutuhkan 7 kolom. Namun di sini sebagai penanda bahwa urutan masuk dari database yang sudah di-input itu, kita akan menambahkan satu lagi yaitu nomor dari pengguna kalkulator BMI-nya ini. Diklik create, lalu di sini muncul dari strukturnya yang bisa kita ubah. Pada name ini kita akan membuatnya sesuai saja dengan apa yang diinginkan. Misalnya kita ingin membuat nama. Kemudian tipenya ini adalah, jadi di sini kita sudah memasuki bagian tabel BMI data dan ini dapat kita edit bagian struktur dari database-nya. Awal-awalnya ini kita buat saja nomor dan tipenya ini tetap integer karena dia nomor itu kan tipenya angka. Kemudian pada bagian AI ini, auto increment, ini bermaksud untuk memasukkan database berdasarkan dari waktu. Ketika misalnya kita memasukkan database pertama, lalu kita memasukkan data yang kedua lagi, pada database ini akan muncul kalau data yang pertama kali kita masukkan itu bertulisan 1, kemudian data kedua itu akan bertuliskan 2, sehingga memudahkan dalam mengurutkan data-data. Kemudian kita akan buat nama, diubah dalam bentuk teks karena dia bukan angka. Kemudian usia, tetap integer, jenis, kelamin, diubah menjadi teks. Kemudian tinggi, lalu berat, ini bentuknya tetap integer, lalu skor, dan kategori. Pada kategori kita ubah menjadi, jika sudah selesai, dapat kita save paling bawah. Karena itu pada bagian sini sudah terbuat database-nya yang masih berisi. Hingga beginilah tampilan tabel BMI data dalam dataset BMI kalkulator. Dan ini adalah tabel strukturnya. Kemudian setelah selesai mengerjakan database, kita akan lanjut untuk menghubungkannya dengan Visual Basic. Kita akan menggunakan, ini kita search di device itu, ODBC. Kita pilih yang 64 bit. ODBC ini untuk menghubungkan agar data yang kita masukkan melalui Visual Basic itu dapat diarahkan menuju MySQL, database yang telah kita buat. Sehingga kita harus menambahkan dulu konektivitasnya. Jadi kita akan add, kemudian kita cari, karena kita menggunakan MySQL, kita pilih yang MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Finish. Kemudian data source name ini terserah kita membuat apa. Di sini kita akan membuat BMI kalkulator saja. Usernya root, ini adalah user dasar, passwordnya tidak ada, dan database-nya dapat kita pilih dari yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan memilih BMI kalkulator yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian akan kita tes. Jika tulisan connection successful, berarti database dari MySQL untuk bernama BMI kalkulator itu sudah bisa kita gunakan karena dia sudah terhubung dengan ODBC. Kemudian tinggal diklik OK. Setelah selesai terbuat connectivity-nya, kita akan melanjutkan di Visual Basic untuk membuat modul untuk menghubungkan untuk memanggil ODBC sebagai penghubung untuk menghubungkan dari Visual Basic menuju ke database MySQL kita.
Selanjutnya buka kembali Visual Basic yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan melihat ke bagian Project, kita klik, kemudian kita add modul. Nah, di sini saya memakai nama dari defaultnya, yaitu modul 1.VB, langsung add saja. Nah, sudah terbentuk di sini. Sebelum dari modul 1 ini, kita akan menambahkan import system dot data dot odbc yang bertujuan untuk memanggil dari fungsi-fungsinya odbc untuk menghubungkan yang database yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita akan buat codingan untuk modul satunya. Berikut adalah codingan dari modul 1. Pada bagian ini kita menggunakan 6 public. Jadi di mana untuk yang bagian untuk public cons as ODBC connection berfungsi untuk mendeklarasikan variabel koneksi ke database. Untuk yang public as ODBC data adapter berfungsi untuk mendeklarasikan variabel adapter data untuk mengisi dataset dari database. Lalu untuk yang DRS ODBC data reader untuk memanggil variabel pembaca data. DSS dataset berfungsi untuk mendeklarasikan variabel dataset yang merupakan representasi di memori dari data yang diambil dari database yang sebelumnya. Untuk yang DMD as ODBC command berfungsi untuk memberikan variabel, memanggil variabel perintah untuk mengeksekusi dari database. Untuk yang mydbs string bermaksud untuk mendeklarasikan variabel string untuk menyimpan informasi ke database. Kemudian kita masuk ke public sub koneksi. Jadi di sini di mana nih mydb seperti yang sudah dideklarasikan sebelumnya sebagai string, mydb di sini akan mengatur string dari yang atas ini untuk diarahkan ke database dengan ketentuan seperti ini. Drivernya bernama BMI Calculator, database-nya BMI Calculator, servernya localhost, dan with-nya root. Kemudian untuk yang con ini akan membuat koneksi ODBC yang baru berdasarkan DSN adalah data source name, yaitu database-nya yang bernama BMI Calculator. If con state ini berfungsi untuk connya yang diambil dari atas ini, jika maksudnya status dari koneksinya ini tertutup, maka kon ini akan membukanya. Membuka dari koneksi tersebut. Setelah selesai menyelesaikan modul 1, kita akan kembali ke form 1. Karena pada modul 1 ini kita sudah sebelumnya mengimport sistem data ODBC, untuk di form 1 ini juga harus diimport seperti itu. Dan diimportnya itu di atas dari public class form 1. Sistem data. Kemudian setelah kita mengimport sistem data ODBC, kita akan lanjut pada bagian button yang kedua. Kita lihat kembali pada desain, yaitu button save. Jadi tujuan dari button save ini sebelumnya kita juga sudah diberitahu bahwa untuk memasukkan dari keseluruhan informasi yang ada di form ini untuk dimasukkan ke database MySQL. Kita akan coba klik 2 kali pada button save-nya. Kemudian pada muncul bagian sini. Kemudian kita lanjut untuk mengcoding pada bagian ini. Berikut adalah codingannya. Jadi di sini kita menggunakan if dan else. Kita membuat bahwa tb nama teks ini namanya maksudnya datanya masih kosong. Di sini penggunaan atau untuk memastikan bahwa dari kelima data ini diharapkan untuk mengisi semua data dari desain yang ini. Jika datanya masih kosong, maka akan muncul message box di mana diminta untuk menginput data. Dan jika sudah tidak kosong, maka akan dari if ini akan diarahkan ke else. Maka di sini akan dipanggil koneksi, ini call koneksi. Koneksinya dari mana? Yaitu dari modul 1, di mana kita akan menghubungkan dari bagian database BMI Calculator yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita mendeklarasikan input data sebagai string, mana di sini
kita akan menginsert menuju BMI data. Nama, usia, hingga sampai kategori ini adalah kolom-kolom yang ingin kita masukkan pada bagian data-data yang di atas. Jadi di sini BMI data merupakan nama dari tabel yang sudah kita buat pada MySQL. Untuk bagian nama usia ini harus disesuaikan dengan nama kolom yang sudah disimpan sebagai kolom database di MySQL. Values ini maksudnya untuk memasukkan value, memasukkan TB nama teks ini kan sudah pada bagian text box, ada propertiesnya. Di sini namanya adalah TB nama. Sehingga pada bagian ini, TB nama dideklarasikan sebagai bentuk teks. Dan ini kenapa di sini ada tanda petik 2? Sini petik 2 yang pertama ini adalah untuk membaca ini, string TB nama teks. Dan penggunaan dari petik 1 adalah untuk memanggil atau membaca variabelnya. Variabel dari ini yang di dalam petik 2 ini. Begitu juga dengan yang ada di sini, dan pastikan bahwa urutan dari variabel-variabel ini, TB nama, umur, combo box ini merupakan yang bagian jenis kelamin. Kemudian tinggi, berat, label skor, dan label kategori itu harus sesuai dengan kolom-kolom yang ada di database. Sehingga dia akan masuk kepada kolom yang benar. Di CMD ini berfungsi untuk memasukkan input data dan menghubungkannya ke con menggunakan ODBC comment. Jadi di mana di sini pada bagian con sudah jelaskan bahwa akan masuk ke bernama BMI calculator. Fungsi dari CMD execute non query ini bermaksud untuk menghapus data-data yang tadi sudah dimasukkan sehingga tidak akan mengembalikan data yang sudah diinput ke database. Jadi di sini kita harus memanggil bagian awal lagi. Awal ini belum kita coding sehingga dia masih error correction option. Jadi kita akan mengcoding itu, kita masuk ke atas, lalu kita buat di bawah, persis di bawah public class form 1. Kita enter, lalu kita masukkan codingannya. Berikut adalah codingannya. Jadi di sini kita mendeklarasikan bahwa awal kurung ini menggunakan sub. Kemudian pada bagian ini kenapa dia petik 20? Jadi di sini bermaksud untuk mengosongkan isi dari data-data yang sudah diinput tadi yang di sini. Sehingga dia kosong kembali. Kemudian di sini dia call koneksi lagi. Di sini memastikan bahwa tetap terkoneksi dengan database. Walaupun kita sudah menghapus dari isinya. Sehingga di sini bertujuan untuk formnya ini dapat kita isi kembali dengan data lain. Kemudian di sini dimasukkan untuk ODBC data adapter, berfungsi untuk dia akan mengambil dari BMI data, jadi berfungsi untuk mengubah jika ingin data-data yang tadi ini, misalnya kita sudah input nama, kita sudah input umur, input gender, namun ternyata gender kita itu ada kesalahan input, jadi kita bisa menulis ulang kembali semuanya sama persis untuk bagian nama dan bagian umur agar dapat diubah. Makanya ini menggunakan data adapt, harus mengambil data dari BMI data lain. Kemudian untuk yang di S ini agar menambah dataset baru. Kemudian untuk mengisi dari DA ini, DA menggunakan fungsi fill, jadi kita dapat memasukkan dataset baru pada BMI data. Sudah terkoneksi dengan con ini. Sudah di-coding pada bagian modul 1. Jika semuanya sudah rampung, maka kita akan mencoba save dulu, lalu kita akan lakukan debug. Jika kalian menemukan masalah seperti ini, di mana ODBC exception was unhandled. Jadi di mana di sini mengatakan bahwa ODBC drivernya itu tidak memiliki bit yang sama dengan Visual Basic kita. Sedangkan pada Visual Basic sendiri dapat diatur bitnya. Pertama-tama kita akan membuka bagian view yang ada di sebelah sudut kiri atas. Kemudian kita akan membuka Solution Explorer. Lalu pada nama Visual Basic kita ini klik kanan, lalu kita klik Properties. Akan muncul halaman yang baru, yaitu di sini kita akan tetap berada di Compile, lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada Advanced Compile Options. Jadi di sini kita harus pastikan bahwa target CPU-nya ini adalah X64. Jika targetnya X86, di sini dapat menggunakan ODBC 32 bit, sedangkan yang tadi kita gunakan adalah 64 bit. Jika menggunakan ODBC 32 bit itu tidak memiliki ANSI driver, sehingga kita harus menggunakan yang 64 bit. Jadi di sini kita ubah saja menjadi
X64. Lalu oke. Ini sudah bisa di-close. Lalu kita coba saja, namanya misalnya kemudian umurnya kita bikin 20 tahun. Gender kita buat L. Gendernya kita buat L. Lalu kita masukkan misalnya tingginya 170 cm dengan berat badannya 80 kilo misalnya. Lalu kita coba calculate. Di sini dia akan muncul bahwa you are overweight. Lalu kita akan coba save. Nah, setelah di save, ini bagiannya hilang. Lalu coba kita lihat pada bagian yang tadi sudah kita buka ini, BMI kalkulatornya. Kemudian kita refresh. Nah, kemudian di sini terinput. Ini pada data yang pertama ini sudah dicoba sebelum ini. Di sini dapat kita lihat bahwa nomornya ini langsung terbentuk tanpa harus kita input. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Berarti data yang paling atas ini data yang pertama dimasukkan. Itulah fungsi untuk penomoran. Kemudian di sini kita sudah bisa lihat misalnya namanya Budi, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, tingginya 170, beratnya 80 kilo, dengan skor BMI-nya itu adalah 27. Di sini kategorinya bahwa you are overweight. Maka sekian saja dari demo aplikasi Visual Basic. Semoga dapat dimengerti.